Nah, Wih, ini dia. Woi, lo ngerti nggak sih cara nyelam? ah? Hah? Gila lama banget nungguin lo, Kak. Nah, tadi gue ini dulu, gue scroll dulu. Nih passwordnya apaan sih? Jadi Oka ini agak-agak manusia purba. Jadi maaf ya teman-teman kalau udah pada nungguin. Jadi kita di sini emang udah janjian. Oka pakai baju merah, gue pakai baju hitam. Karena itu adalah UNH ya. Dan UNH. film pendek yang kita mau obrolin ini, kita bahas ini adalah produksi dari UNH dan juga Visinema gitu. Gitu. Terus gimana Kak? Lo tegang banget lo. Lo kan, Lo kayak lo gak reporter cocok jadi berita tuh moderator. gak lo? Lo kayak warga lagi mau diwawancara tuh. Santai, Bro. Kita ngomongin tentang film positif. Yes. Yes, ini jadi Oka nih pemeran utamanya nih. Gila, Oka pemeran utama segala film memang. Gila, Dari gue yang gak pernah panjang sampai gak yang peran pendek, utama. yang Gak strippingnya pernah, semua Oka. Apa Kak? gak pernah peran utama. Nggak pernah pemeran utama? Enggak peran utama. Weh, yeah. Jam dong. Juara, 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 juara. Ini udah ada list pertanyaan ini. Dia ajak Apaan tuh? Oke, kita langsung aja Kak ya. Oke, apa pertanyaan pertama? Oh, Iqbal pakai Q tuh. Gue liat ada yang manggil gue Iqbal pakai Q. Ini Asna nih di atas gue nih. Asna. Udah Oh, dong, anak ayo dong, ayo dong, ayo ojek. dong, ayo dong. Iya, iya. Kak, Oke, ada klien nih. jadi film positif adalah film yang waktu itu gue inget banget lo nelpon gue mau ngajakin syuting film pendek, bener nggak? Iya, Itu iya. lo ngabarin gue tahun 2018, terus akhirnya kita punya kesempatan syuting tahun 2019. Iya, iya. Ya kan, itu sebetulnya film awalnya lo ditawarin untuk sekedar apa, tik jadi brand ambassador kan, tapi lo pengennya Goodwill Ambassador. apa lo? Goodwill Ambassador. Oke, apapun itu. Tapi lo milih untuk lebih pengen berkarya lewat penyutradaraan Heeh. dan merepresentasikannya lebih jauh melalui karya gitu kan. Lo Bukan, kenapa sih? gue nggak kepikiran untuk melakukan itu untuk kepikiran untuk melakukan penyutradaraan. Jadi pas gue diajak waktu itu untuk menjadi Goodwill Ambassador dari UNAIDS, gue mikir gini Kak, orang masalah utama dari HIV/AIDS ini kan adalah ya stigma itu sendiri kan. Dan kalau misalnya gue hanya ngomong di pertemuan-pertemuan atau komunitas-komunitas yang memang sudah ada concern tentang HIV/AIDS, itu menurut gue nggak akan impact-nya nggak akan sekuat itu gitu loh. Sedangkan yang kita target kita adalah orang-orang justru yang dan tanda kutip tidak peduli gitu, tidak peduli atau tidak mau peduli, ya Atau kan? belum Nah, aware sama sekali gitu ya? apa tuh? Belum aware sama sekali. Ya, nah, menurut gue waktu itu ya pembahasan kita lah gue dengan UNH ya cara yang paling efektif apalagi sekarang kan dengan adanya YouTube anak-anak muda juga udah lebih dunia visual audio visual apa segala macam jadi penyampaiannya melalui film pendek gitu loh Ya, 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 gitu ya. Oke. akan lebih reach banyak orang lah dengan film pendek daripada gue tidak punya tools apa-apa intinya kayak gitulah. Jadi sebenarnya kalau buat yang belum pernah lihat film positif dari yang dibuat oleh UNH, debut lo sebagai penyutradaraan itu kita bisa teman-teman bisa ngeliatnya di mana ya? Di Bisa lihat bisa ke channel YouTube-nya UNAIDS di situ search positif ya udah di situ bisa nonton di film situ. by Atika Hasiholan gitu ya. Yoi, film by Ya. Atika Siolan itu harusnya 2 menit sendiri. Udah jadi film pendek dong nama lo. Tapi itu dia, gue nggak ada kayak cita-cita atau ambisi untuk menjadi sutradara dan penulis pada saat itu. Cuman ya menurut gue dunia yang gue Aduh. pahami dan tools yang akan efektif tuh kurang lebih ya itu gitu loh. Terus. Jadi sembari nunggu Oka, gue mau ngomongin tentang penulisannya dulu ya. Penulisannya, ya itu dia. Waktu itu gue juga minta kalau gue sendiri yang nulis. Kenapa? Karena sebagai Goodwill Ambassador, gue pengen sesuatu yang memang concern gue gitu loh. Dan concern gue adalah, ya satu, gue adalah seorang ibu, jadi concern gue anak. Makanya di film positif itu ada si anak gitu ya. Dan juga, bentar dulu Oka nih. Oke.
Dan juga pada saat proses penulisan, gue mikirin gimana caranya supaya tidak ada celah untuk orang menstigma orang-orang dengan HIV/AIDS gitu. Bisa Halo dengar Kak. juga? Hai. Kak. Nah, udah lagi nyeritain proses penulisannya. Jadi gue Hmm. bilang sama teman-teman, karena kita lagi mau fight against stigma terhadap orang-orang dengan HIV/AIDS, makanya pada saat penulisan itu benar-benar dijaga banget supaya nggak ada celah untuk orang menjudge orang-orang dengan HIV/AIDS atau ODA gitu. Salah satunya juga kayak karakter Ya. Oka gitu ya di film itu gitu ya, digambarinnya kalau dia adalah laki-laki yang terlihat sehat, terlihat berpendidikan, kerja dengan benar gitu loh. Jadi nggak ada celah untuk iya sih si Oka sih si bapaknya sih begini begini begini, pergaulannya begini begini atau apa yang kayak gitu, stigma-stigma yang biasa kita kita tahu, kita sering dengar lah gitu. Gitu loh. Ya. Hah? Gue juga inget banget waktu pas awal-awal kita diskusi tentang filmnya, tentang Uh, sosok seseorang yang apa pengidap HIV. uh. Kita juga sebagai pemain juga nggak pengen membatasi. Aduh, guys, maafkan koneksi-koneksi. Gitu. Oke, ada pertanyaan. Saya nonton di YouTube. Oke kok filmnya. Iya dong, teman-teman yang lain yang pada belum nonton, ayo nonton. Wah, saya menang banyak nih pelukan sama Mbak Della. Seneng ya. Apalagi nih tentang HIV, mantap. Ya, makanya ditonton ya. Dan oh ya, ini ada pertanyaan. Apakah film ini akan dibawa keliling Indonesia? Rencananya seperti itu, tapi dengan sekarang nggak ada dengan adanya PSBB gini, jadi kan agak susah ya. Bukan agak susah, emang nggak memungkinkan untuk sekarang ini. Tapi setahu gue juga ada beberapa komunitas-komunitas, bahkan sekolah-sekolah itu mereka melakukan kayak mereka membuat kayak nonton bareng dan menjadikan diskusi gitu loh. Ya sebenarnya manfaat-manfaat yang kayak gitu yang sebenarnya pengen kita target dari UNAIDS untuk itu targetnya gitu loh. Jadi buat teman-teman juga yang udah pada nonton dan menganggap film ini penting gitu ya untuk ditonton, share juga dong ke teman-temannya. Ya mumpung di rumah aja gitu kan, lagi pada banyak orang yang nonton gitu kan. Ya jadi di share aja gitulah. Oke, Kak, terus Kak, tadi lanjutin lo tadi agak keputus yang mengenai kesan-kesan lo bermain di film ini gimana? Iya, kayaknya tadi gue udah selesai sih. Gue udah maksud gue situ aja udah Udah sampai selesai situ. kagak ada yang denger, gila. Lo ulang lagi deh tuh. Enggak, jadi kita kan sebagai pemain waktu itu ya, gue, Dela sama Haidar kan berusaha, kita pengen tahu, kita nggak pengen nyampain segala sesuatunya dengan yang salah gitu. Kalau berhadapan sama orang yang pengidap HIV itu, apakah kita harus nggak touchy, nggak saling bersentuhan atau kayak gimana sih? Akhirnya kita mengambil kesimpulan kita pengen membuat semua orang itu lurus terhadap stigma yang salah selama ini. Jadi ya udahlah. Termasuk lo menstigma juga ya kalau lo pikir kan kita nggak bisa bersentuhan dengan orang-orang dengan HIV/AIDS ya Iya, kan? iya. Iya, Iya. dan waktu itu kan pertanyaan itu muncul karena kita ngebikin filmnya temanya keluarga kan. Dela sama gue kan kakak adik. Jadi ya ketika kakak adik pengen berpisah, pengen saling melimpahkan tugas yang pada nantinya akan diemban sama adiknya, ada sentuhan lah yang namanya pelukan atau misalnya cium kening atau kayak gimana gitu. Jadi pengen tahu aja sih waktu itu kayak gimana, dan ternyata memang salah sih persepsi kebanyakan Iya, dan orang. yang menariknya lagi, jadi waktu itu lagi masih proses belum final lah ya skripnya. Si Oka yang tadinya menstigma seperti itu, malah lo kan waktu itu yang ngasih masukan ke gue yang si Della mandiin pokoknya lo yang ngasih masukan ke gue, Tik, dibikin lebih banyak taci-tacinya dong, Tik, supaya orang lebih ini, Iya, iya, lebih iya, iya. itu. Ya gitulah, dari sebelumnya lo nggak ngerti gitu kan ya. Oke. Terus, ini ada pertanyaan nih Kak, kenapa gue milih elu Kak? Itu Sebagai kenapa, aktor Tik? utama. Belum nanya tuh. Itu kenapa?
Ya lo tebak dong, kenapa gue milih lo? Karena gue pilihan terakhir, yang lain orang-orang lain pada sibuk semua. Gimana? Karena Ya, gue tahu lo gak bakal bilang enggak aja. Enggak. Jadi gini, maksud. alasannya kenapa alasannya kenapa Oka? Karena gue adalah kenapa lo Kak? Karena gue kan sutradara baru ya kan. Gue harus di support lah. Gak gini. Jadi Oka satu aktor yang hebat. Pastinya gue dengan keterbatasan waktu syuting kita cuma 2 hari waktu itu ya Kak ya. Gue butuh aktor Ya, yang bisa deliver itu dengan tepat dan cepat sehingga produksi bisa tepat waktu. Itu satu hal. Kemudian tadinya lo berpikir lo pengen hire diri lo sendiri karena lo menganggap lo aktor yang luar biasa hebat. Jadi lo pikir, oh enak nih kalau gue main sendiri. Gitu kan, enggak Tik? lah, gue enggak tampil-tampil amat kayak gitu anaknya. Emang lo? Ya itu Oka. Terus kemudian karakter fisik sih menurut gue kayak kalau menurut gue karakter fisik tiap aktor tuh emang ada artinya masing-masing gitu loh kayak mata apalagi mata kalau kayak mata gue gitu ya orang sering berpikirnya wah ini cocok nih untuk karakter yang pinter-pinter padahal gue pinter gak kak? Ah, pintar. Nah kalau kayak Nggak Oka enak tuh gitu jawabnya. kalau kayak Oka tuh matanya kalau menurut gue tuh mata lo ada sendu-sendunya gitu kak dan itu tepat menurut gue untuk merepresentasikan perasaan dari karakter yang lo peranin gitu gitu ya nggak? Oke, oke. Ah, Hah? ya. Oke. Terus ada pertanyaan. Mana sih Kalis pertanyaannya tadi Kak? Oh ini nih dari Unci. Seperti apa proses pemilihan cast dari film positif ini? Khususnya cast anak kecil. Nah itu waktu itu hal paling utama adalah ini dari UNH ya minta ya dan teman-teman dari kelompok-kelompok dari ODA gitu ya. Mereka minta UNH sih sebenarnya, sorry. Mereka minta walaupun memang ada anak dengan HIV/AIDS yang badannya cabi gitu misalnya gitu ya, cuman lebih minta direpresentasikan dengan badannya yang kurus, sehat tapi dia kurus gitu lah. Jadi nggak terlalu yang Aktif gitu ya. uh, nggak terlalu yang berisi lah gitu badannya dan ya akhirnya kita menemukan baby gitu ya. Dia karakter yang pas secara fisik gitu, secara pembawaan dia juga mampu deliver untuk membuat karakter itu menjadi lovable gitu karena penting untuk bisa jadi lovable karena ya itu dia kita kan bikin film pendek jadi segala sesuatu pesan tuh harus bisa uh, terdeliver dengan tepat dan cepat sih. Nih ada pertanyaan dari Jeletah. Lokasi syuting dari film ini di mana? Oke, lokasi syutingnya semua di Jakarta. Ada satu rumah di daerah Matraman. Dan kembali lagi, kita cuma daerah situ-situ aja karena waktunya pendek. Terus ada satu klinik khusus untuk pemeriksaan HIV/AIDS itu di daerah Manggarai. eh sama di mana lagi ya? Kuburan. Matraman, Ya pokoknya Matraman. dekat-dekat di daerah Jakarta Pusat dan Timur. Pusat, sorry. Kak, Iya, aman? aman Ya dong. nih Kak, ada pertanyaan buat lo. Lo nggak khawatir kalau lo dapat pandangan negatif dari masyarakat awam karena memerankan peran yang lo perankan? Kalau khawatir sih enggak, justru malah gue sebagai apa? Gue kan di sini selain selain menjadi pemain film, gue juga nggak ingin mengabaikan peran gue sebagai manusia sosial. Hmm. Justru dalam film panjang pun kalau ada tawaran seperti ini pasti gue nggak akan hesitate buat ngambil sih. Jadi gue malah kebalikan dari pertanyaan yang ditanya. Gue nggak menakuti stigma apapun yang akan nempel di diri gue karena itu semua cuma peran dan justru gue malah ingin terlibat sosial. Gitu aja sih. Oke, oke. Eh,
Filmnya sangat inspiratif. Ini pertanyaan dari Dede Oksavio Kurniawan. Filmnya sangat inspiratif. Apakah akan ada kelanjutan ceritanya? Akan ada nggak, Kak? Akan ada. Pengen sih, pengen dibikin lagi. Itu mungkin UNH lagi nonton nggak sih nih? Kalau misalnya lagi nonton live-nya mungkin bisa dijawab. Cie. Karena ya ini kan produksinya UNH. Semoga ya ada lagi. Kalau misalnya memang ada kesempatan untuk bikin lagi, kenapa enggak? Karena masih banyak aspek-aspek lain yang masih bisa kita gali juga gitu untuk dijadikan sebuah cerita gitu. Amin. Amin. Yang main Oka lagi nggak? Lo masih mau nggak, Kak? Loh, ya udah kapan syutingnya? Jadi UNH gimana nih? Oke, terus gini Kak, kita ke topik tentang filmmaking ya. Nah, kalau kayak gue ini pertama kali nih Kak, penulis dan ngedirect. Dan yang gue seneng banget karena gue ngomongin tentang sebuah isu yang memang menurut gue tuh penting banget untuk diomongin. Jadi walaupun gue tidak punya kemampuan directing, menulis sebelumnya gitu, tapi karena ada kegelisahan di dalam diri gue, itu menjadi drive gue untuk gue akhirnya berusaha sebisa mungkin sampai akhirnya gue bisa gitu. Nah, kalau menurut lo nih, hal kayak gitu tuh cukup nggak sih untuk misalnya mungkin ada teman-teman yang mungkin pengen bikin film pendek juga kayak gue gitu ya, dengan memiliki concern atau apa, mungkin ada tips-tips dari lo atau gimana? Ya, kalau yang pasti sih berangkat dari kegelisahan itu udah paling benar. Karena kalau lo udah punya rasa itu, otomatis lo jadi ingin menyampaikan itu ke orang banyak. Entah itu mediumnya film pendek atau film panjang, lo ngerasa mampunya segimana. Cuman ya kalau menurut gue tuh yang paling menarik adalah diskusi antara film pendek film panjang. Karena buat gue, meskipun syuting film pendek itu energinya tetap sama. Bahkan capeknya tetap sama. Yang disampaikan justru malah harus lebih singkat, harus lebih terangkum, dan itu justru malah lebih susah gitu, dan punya tantangan tersendiri. Karena kan kita nggak terbiasa nonton film pendek, kita terbiasa nonton film panjang. Jadi sebenarnya kalau buat teman-teman filmmaker baru gitu yang mau bikin film, nah sama aja sih kalau menurut gue. Kalau lo pengen belajar bikin film panjang melalui film pendek, bukan berarti itu lebih mudah ya. Karena gue sering banget ketemu, kayak kemarin gue pernah kerja sama beberapa film pendek, filmmaker, film spesialis film pendek, dia sangat kesulitan sekali mencari ide yang segitu singkatnya untuk pengen disampaikan ke orang banyak, dan dia harus tahu audiensnya dia menonton tuh siapa. Gitu. Karena audiens film pendek itu beda sama audiens film panjang. Tapi semua itu bisa, semua itu lebih menurut gue, kalau pengen, if you really want to start something, I think it's better if you start writing. Jadi itu lebih gampang sih, karena dengan lo menulis, lo punya bayangan adegannya akan seperti apa, dibandingin lo ngorder orang lain buat nulis terus ntar gue ngedirect. Itu malah lebih susah kok menurut gue. Tadi ada yang nanya juga berapa lama proses penulisan. Proses penulisannya wah, gue lupa sih berapa lama. Kok nggak salah dari tahun 2000. Gue start 2018, tapi kan gue emang nggak yang terus-terusan nulis, karena gue juga masih nunggu proses dari UNH-nya approve budget apalah segala macam. Makanya sebenarnya itu lama karena ya itunya gitu loh, kerjasama antara UNH dan Visinema dan lain-lain gitu loh. Tapi mungkin kalau ditotalin ya mungkin sekitar 2 bulan, sebulan 2 bulan lah gitu. Gimana rasanya jadi sutradara? Wah, rasanya jadi sutradara berat sih. Selama ini kan kalau gue jadi pemain ya ada beban tanggung jawabnya masing-masing lah. Tapi ternyata jadi sutradara tuh berat. Gue 2 hari syuting, pas hari pertama itu tuh gue nggak bisa tidur. Gue kepikiran, terus gue mikir
aduh tadi kayak shotnya kurang deh, aduh tadi kayaknya angle-nya salah deh, aduh kayaknya ini kayaknya salah semua, terus yang kayak deg-degan aja gitu. Jadi memang skop tanggung jawabnya tuh emang gede banget gitu loh, sebagai sutradara. Oh. Oke, guys, sebenarnya pokoknya buat teman-teman yang belum pada nonton film ini, gue ulang lagi ya, gue recap. Film ini adalah berjudul Film Positif, produksi dari UNAIDS, UNAIDS Indonesia, dan juga Visinema. Visinema. Ini adalah film yang ingin mendobrak stigma teman-teman tentang HIV/AIDS gitu. Jadi buat teman-teman, please nonton kalau memang suka dan menganggap film ini penting. Please share ke teman-teman yang lain, saudara-saudaranya lain untuk tonton di YouTube. Oke, dari gue situ aja sih. Oke, guys. Terima kasih ya. Pokoknya nonton Film Merek Positif di channel YouTube UNAIDS. Buat teman-teman di rumah aja supaya corona ini cepat selesai. Kalau kita nggak di rumah aja, ya keluaran keluyuran terus yang ada nggak selesai-selesai. Oke, bye-bye.